Nah, pertama saya akan bahas mengenai keturunan Esau dan keturunan Seir. Ya, dari kalau kita baca dari daftar keturunan Esau, itu ada hal yang menarik, yaitu apa? Istri-istrinya Esau. Di sini dituliskan istrinya 3, ya. Ada anak Elon orang Het, Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Kenapa ini menarik? Karena kalau kita baca, seakan ini bertentangan dengan Kejadian 26 dan Kejadian 28. Beda. Di sini beda jauh nih. Lihat, istri Esau 3 juga, sama 3-nya. Tapi yang pertama adalah Yudit, anak Beeri orang Het. Yang kedua Basmat, anak Elon orang Het. Dan yang ketiga adalah Mahalat, anak Ismail, adik Nebayot. Beda. Gitu ya. Wah, ini kalau teman-teman ketemu dengan seorang yang suka ini ya, suka mempertanyakan iman kita, ini bisa dipertanyakan sama mereka. Loh kenapa tuh kok beda? Di Kejadian 36 sama Kejadian 26, 28 namanya beda. Wah, ini bukti bahwa Alkitab kebenaran informasinya diragukan lah. Jadi begitu. Gitu ya kan? Ini menarik, karena ini menarik memang. Nah, saya jujur, saya tidak menemukan tafsiran Kristen. Dalam hal ini saya tidak menemukan tafsiran Kristen. Maka izinkan saya untuk mengambil dari tafsiran Yahudi abad pertengahan. Salah seorang Yahudi abad pertengahan yang paling terkenal itu adalah Rabi Rashi namanya. Rabi Rashi seorang Yahudi di Prancis di abad pertengahan. Ya, dia hidup tahun 1040 sampai 1100. Nah, dikatakan begini, Rabi Rashi mengatakan begini. Ada anak Elon, itu apa? Dia identik dengan Basmat anak Elon. Di Kejadian 26 ayat 34. Nah, kenapa namanya ada 2 nama jadi dia? Ada atau Basmat anak Elon. Ya, kenapa dia disebut Basmat? Karena dia mempersembahkan rempah-rempah atau besamim kepada dupa sebagai dupa kepada berhala. Ya, wewangian untuk penyembahan berhala besamim le avodah zarah. Gitu ya. Dia disebut Basmat karena apa? Dari kata besamim. Dia mempersembahkan wewangian untuk berhala, untuk penyembahan berhala, untuk avodah zarah. Maka dia disebut Basmat di Kejadian 26. Nah, Oholibama ini identik dengan Yudit. Dikatakan begini. Jadi Esau itu mengubah namanya atau memanggil Oholibama sebagai Yudit. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Oholibama ini telah meninggalkan penyembahan berhala sehingga ia dapat menipu ayahnya. Yadah itu dari kata memuji. Gitu ya. Nah, dalam hal ini Yudit maksudnya adalah wanita terpuji karena dia menolak avodah zarah atau dia menolak penyembahan berhala. Gitu ya. Jadi Oholibama itu identik dengan Yudit. Nah, Basmat anak Ismail itu identik dengan Mahalat anak Ismail. Kenapa Mahalat itu dari kata mahal yang artinya pengampunan. Gitu ya. Jadi dalam Agadik Midras pada buku kitab Samuel bahwa ada 3 golongan yang dosanya diampuni. Seorang yang baru memeluk agama Yahudi, ya proselit atau istilahnya dengan cara sunat. Terus yang kedua orang yang ditinggikan, dan yang ketiga pria dalam pernikahannya. Itu 3 golongan orang yang dosanya diampuni. Dan dalam hal ini Ismail itu dosanya diampuni oleh Ribka dan Ishak ketika dia menikahi anak Ismail. Jadi Esau dosanya diampuni oleh Ribka dan Ishak. Kita tahu ya, karena waktu Esau menikahi 2 orang ini, Ribka dan Ishak tuh nggak suka. Karena Esau tahu Ribka dan Ishak tidak suka dengan
dengan dua istrinya ini, maka dia menikahi Mahalat, anak Ismail, yang adalah kerabatnya. Maka dari situ, kenapa Basmat ini juga disebut Mahalat? Karena dosa Esau diampuni oleh Ribka dan Ishak karena pernikahannya dengan Mahalat. Nah, begitu ya. Jadi Basmat di sini identik dengan Mahalat. Nah, ya walaupun agak sedikit jelimet nggak apa, kita pelan-pelan saja. Nah, maka dari itu ini tidak bertentangan tentunya. Gitu ya. Karena kita tadi baca dari tafsiran Rabi Rasi bahwa ada anak Elon, itu adalah Basmat anak Elon. Gitu ya. Oholibama, anak-anak itu adalah Yudit, anak Beeri. Basmat anak Ismail itu adalah Mahalat, anak Ismail. Nah, dalam tafsiran Kristen, nah ini saya temukan ini. Istri-istri Esau ini disebut dengan nama lain. Tetapi sangat umum di antara orang kuno untuk orang yang sama memiliki dua nama. Nah, seperti Esau, ya kan? Esau dan Edom orang yang sama, tapi punya dua nama, Esau dan Edom. Seperti Yakub dan Israel, nah, begitu kira-kira. Simon, Petrus, nah itu sama. Jadi ini sama. Ada Basmat, nah gitu ya. Oholibama, Yudit, Basmat, Mahalat, ini sama. Jadi wajar, jadi ini bukan bertentangan. Nah, maka dari itu kalau kita buat bagan, nah maka ini perlu dibuat bagan. Kalau kita buat bagan dari keturunan Esau dan keturunan Seir, itu kira-kira begini. Nah, ini sorry ya kalau agak, ya saya perbesar. Nah, ini Esau, gitu ya. Esau dia punya 3 istri. Ada yang disebut dengan Basmat, Basmat yang disebut dengan Mahalat, Ohad dan Oholibama yang disebut juga dengan Yudit. Nah, ini anak-anaknya. Gitu ya, dia Elifas, Teman, Omar, Sefo gitu ya. Nah, ini ada beberapa nama yang saya lingkari. Seir saya lingkari. Nah, Seir ini dia punya anak. Salah satu keturunan Seir adalah Oholibama yang menjadi istri Esau. Dan salah satu keturunan Seir itu adalah Timna yang menjadi gundiknya Elifas yang melahirkan Amalek. Nah, jadi ini memang bersinggungan dua hal ini. Sekalipun Esau dan Seir ini orang yang berbeda. Nah, ada nama-nama yang saya lingkari seperti Seir, lalu Timna, Amalek, Elifas, Rehuel, dan Kenas. Ya. Nah, ini kalau kita lihat keturunan Seir ya seperti ini. Nah, ini banyak sekali Lotan, Syobal, Sibeon, Dision, Ezer, Disyan gitu ya. Yang banyak sekali yang namanya seringkali tidak muncul lagi. Nah, nama-nama yang tadi saya lingkari di sini ini adalah nama-nama yang muncul lagi. Sekalipun memang belum tentu orang yang sama. Tapi muncul lagi nama-nama ini. Pertama Rehuel. Rehuel muncul lagi sebagai nama ayah mertua Musa. Di Keluaran 2 ayat 18. Nah, ini muncul lagi Rehuel. Lalu Timna. Timna ini adalah sebuah tempat di Edom. Itu dalam Amsal 1 ayat 12. Lalu Kenas. Kenas ini adalah nenek moyang dari orang Kenas. Lalu Amalek. Amalek itu bapak dari bangsa Amalek atau orang Amalek. Gitu ya. Yang mendiami wilayah umum antara Kanaan dan Mesir. Ya, di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Ini orang Amalek. Ini orang Amalek itu sering sekali nanti muncul. Waktu kita baca kitab suci ini, nama Amalek itu akan sering muncul. Lalu Elifas, ini menarik nih. Elifas, mungkin tuh orang Teman dan teman Ayub. Atau kakeknya oleh Teman. Karena Ayub adalah cucu Esau dan raja kedua. Wah, ini menarik nih. Saya waktu baca ini, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Terus Seir orang Hori. Nah, ini lebih ke nama tempat sebenarnya, dataran tinggi Seir ya. Itu Seir orang Hori. Nah, pertanyaannya untuk apa dituliskan daftar keturunan Esau? Apakah cuma untuk manjang-manjangi pasal dalam kitab suci? Ya, itu yang selalu menjadi pertanyaan. Untuk apa? Pertanyaan kan begitu. Dan banyak sekali orang yang baca ini selewat. Akhirnya ya you got nothing. Kita nggak dapat apa-apa. Untuk apa dituliskan daftar keturunan Esau? Untuk ini tadi yang Mas Kris sudah bilang. Daftar keturunan Esau dimaksudkan untuk menunjukkan
bagaimana janji Tuhan itu digenapi atas Esau dan juga Yakub. Nah, ini tadi Mas Kris sudah sampaikan, gitu ya, bahwa janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak, yaitu mengenai bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, akan sebanyak pasir di tanah, itu tergenapi bukan cuma Yakub, tapi juga atas kepada Esau. Ini mirip seperti Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak, gitu ya. Punya dua anak pertama, Ismail dan Ishak. Nah, kedua-duanya ini terima janji yang sama, yaitu apa? Keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Tapi ingat, dalam konteks janji bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu tidak diterima oleh Ismail dan tidak diterima oleh Esau. Hanya diterima oleh Ishak dan hanya diterima oleh keturunan Yakub. Maka dari sini kita bisa belajar apa? Tuhan saja menggenapi janjinya kepada Esau. Padahal Esau ini sudah nggak penting. Bangsa lain dia Esau ini. Bangsa yang nanti buat perkara saja sama bangsa Israel. Tuhan saja menggenapi janjinya kepada Esau, apalagi kepada kita sebagai pengikut Kristus. Nah, Neng, malam hari ini mau saya tekankan. Kalau kita mungkin merasa malam hari ini bahwa, loh mana janji Tuhan? Tuhan bilang mau pulihkan keluargaku. Sampai sekarang nggak pulih-pulih, aku sudah melayani keluargaku lebih dari 20 tahun mungkin. Mana janji Tuhan? Tenang, pasti Tuhan genapi. Asal kita terus ikuti kehendaknya. Dan malam hari ini saya mau tegaskan, Tuhan saja menggenapi janjinya kepada Esau. Ya notabene no one. Bukan siapa-siapa. Apalagi kepada kita sebagai pengikut Kristus. Nah, itu hal yang pertama. Lalu kita lanjut dulu. Nah, ini ada hal yang menarik. Ya. Di ayat 31 sampai seterusnya, inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Yaitu siapa saja? Ada Bela bin Beor, Yobab bin Zerah, Husyam dari negeri orang Teman, Hadad bin Bedad, Samla, Saul, Baal Hanin bin Akbor, dan Hadar. Gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah harusnya kalau raja-raja ini satu bangsa, gitu ya, harusnya yang meneruskan Bela itu anaknya. Bela bin Beor, gitu ya. Harusnya di sini Yobab bin Bela harusnya. Kan biasanya kerajaan seperti itu. Husyam bin Yobab gitu harusnya begitu. Tapi ini enggak. Bahkan mereka punya perbedaan kota. Nah, kemurahan Tuhan tercatat. Yes, benar Mas itu. Luar biasa. Ya. Nah, kenapa begitu? Nah, ini membuktikan bahwa kerajaannya ini kerajaan yang elektif. Jadi ditentukan karena pemilihan. Mungkin kerajaan demokrasi gitu ya kira-kira ya. Nah, ya apa yang tak tercatatnya. Tapi seenggak tercatatnya Esau itu masih nampak. Nanti kita bahas lagi di sini ya. Ini ada hal yang sangat menarik. Nah, dan akhirnya Israel mungkin telah terpengaruh karena Edom. Gitu ya. Kita baca nanti kitab Samuel ya, itu nanti. Nah, mungkin juga raja-raja ini tuh hasil apa? Saling menaklukkan. Jadi mungkin mereka bukan satu bangsa, tapi mereka saling menaklukkan. Gitu ya. Nah, atau ini mungkin diperoleh dari pemilihan, sistem voting, gitu, sistem demokrasi. Nah, yang menarik dari sini adalah satu nama. Yobab bin Zerah. Ini menarik. Yobab bin Zerah ini menarik. Kenapa saya katakan ini menarik? Gitu ya. Kalau kita baca tafsir Yobab, kebanyakan orang mengira ini adalah Ayub. Wah, ini menarik. Maka di sini dikatakan Ayub adalah cucu Esau dan raja kedua di ayat 33. Ini maksudnya. Gitu.
Lalu di sini katakan lagi di antara bangsa-bangsa ini mungkin ada beberapa orang baik seperti Ayub. Yang dimaksud siapa? Yobab bin Zerah ini. Jadi dari banyak tafsiran mengatakan bahwa kemungkinan besar Yobab ini adalah Ayub. Ini menarik ini. Gitu ya. Saya di sini tidak mengatakan bahwa Yobab pasti Ayub, tapi ini kemungkinan besar karena banyak sekali tafsiran yang mengatakan begitu bahwa Yobab ini kemungkinan besar adalah Ayub. Wah, ini menarik nih, karena sebelumnya kita tidak tahu Ayub ini siapa, gitu ya, tidak berasal usul kita Ayub ini siapa. Tapi kalau kita baca tafsiran kita mulai dapat benang merahnya. Nah, seandainya benar Yobab adalah Ayub, maka setidak pentingnya keturunan Esau dan begitu ditolaknya keturunan Esau, Maleakhi 1 ayat 3, nanti dibaca. Tapi hal yang baik masih muncul dari keturunan Esau. Nah, ini yang menarik. Ada Ayub, teladan kesabaran yang masih muncul dari keturunan Esau. Padahal Esau sudah nggak penting. Esau sudah nggak berperan dalam kisah keselamatan manusia, sudah nggak berperan. Esau yang adalah Edom cuma tukang ngerecokin Israel aja. Nanti kita bahas ya. Tapi setidak pentingnya Esau, sebegitu ditolaknya Esau, masih muncul satu keturunan Esau yang baik, yang jadi teladan kesabaran. Maka kita bisa belajar apa dari sini? Ketika kita merasa, saya garis besar ini, merasa tidak penting ada ditolak, ingat Esau. Kalau dari Esau saja masih muncul hal baik, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Saya jadi ingat ada satu suku pedalaman di Afrika namanya suku Babemba. Mungkin beberapa teman-teman Bapak Ibu sudah pernah tahu suku Babemba. Ini suku di Afrika. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh suku Babemba itu gini. Kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia melakukan kriminalitas di suku itu, melakukan hal yang buruk di suku itu, apa yang mereka lakukan? Mereka akan taruh orang ini di tengah, terus semua orang di kampungnya itu mengelilingi dia, dan semuanya meneriakkan kebaikan tentang orang itu. Kalau di Indonesia kan enggak, orang ketahuan nyolong dihajar, digebuk gitu ya. Kita lebih barbar daripada suku di Afrika ini. Ini suku pedalaman di Babemba. Suku pedalaman Babemba, suku di Afrika. Itu yang mereka lakukan. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, mereka akan bawa orang di tengah, dan orang sekampung akan mengelilingi dia. Dan apa yang dilakukan oleh orang sekampung ini, mereka akan teriakkan ke orang ini tentang kebaikannya orang ini. Kamu tuh penyabar, kamu tuh orangnya tekun, kamu tuh orangnya pinter, kamu tuh orangnya ini sebagainya macam. Dia akan teriakkan semua kebaikan di orang yang di tengah ini. Yang ketahuan orang ini melakukan kejahatan. Kenapa? Karena mereka percaya naturnya manusia itu baik. Sifat alaminya manusia itu baik. Tapi karena iblis atau roh jahat atau setan lah akhirnya menggoda dia untuk melakukan kejahatan. Nah, mungkin hal ini tidak dilakukan di Indonesia, gitu ya. Mungkin hal ini memang tidak dilakukan di Indonesia, tapi hal ini at least bisa kita lakukan dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, saya nggak tampilkan ya, saya baru ingat sekarang. Saya itu buat deklarasi yang saya tempel di tembok. Yang memang saya jarang baca, saya baca ini mungkin seminggu sekali, gitu ya, berisi tentang deklarasi-deklarasi iman saya.
Bahkan saya mengatakan bahwa saya akan menjadi pilar bagi bangsa ini, saya akan tetap berdiri teguh, saya akan menjalankan perintah Tuhan sampai tuntas, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali di bumi ini. Saya bilang begitu. Setiap firman yang saya keluarkan itu menjadi pedang bermata dua yang dapat memisahkan antara sumsum dan tulang, membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Wah, setiap firman yang saya keluarkan itu akan tertanam dalam diri orang, akan berakar kuat, bertumbuh dan berbuah ribuan kali lipat. Itu yang saya katakan. Gitu ya. Saya punya mentalitas seperti Petrus yang sekalipun dia takut, sekalipun dia seorang yang tidak berani gitu ya, tapi dia tetap menjalankan apa yang Tuhan mau, bahkan mengikuti Tuhan Yesus sampai matinya di kayu salib. Petrus kan disalib. Itu saya tulis. Dan itu saya baca seminggu sekali, memang tidak cukup sering. Tapi terus itu saya baca. Daripada saya nunggu orang lain yang ngomongin ke saya kan, saya ngomongin aja diri saya sendiri. Dan saya berharap, saya percaya dengan hal seperti itu muncul dalam diri saya. Saya tolak setiap kemalasan, tapi saya mau jadi orang yang 10 kali lipat lebih rajin daripada seluruh orang rajin di bangsa ini. Saya katakan begitu. Walaupun nampaknya muluk-muluk banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit. Kalau engkau jatuh, setidaknya engkau akan jatuh di atas awan-awan. Itu kata Bung Karno. Ya kan? Setidaknya begitu. Dan inilah yang kita pelajari dari Esau. Ya kan? Ketika kita merasa ditolak, kita merasa tidak penting, kalau Esau saja masih muncul hal baik dari keturunannya, apalagi kita, pasti setiap orang tuh punya karunia khusus sebenarnya. Yang kalau itu kita temukan, kita bisa melejit. Ya, kita punya karunia khusus. Dan banyak orang yang tidak berhasil menemukan itu. Atau banyak orang yang sudah menemukan itu tapi tidak digali. Dikubur dalam-dalam. Ya, nah, ini 4 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, sangat umum di antara orang kuno untuk orang yang sama memiliki 2 nama. Seperti istri-istri Esau. Yang kedua, kebanyakan orang mengira Yobab bin Zerah dari Bozra adalah Ayub. Nah, 2 poin yang bisa kita pelajari. Tuhan saja menggenapi janjinya kepada Esau. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus pasti Tuhan genapi. Asal abang kau setia. Mungkin butuh waktu. Mungkin butuh waktu. Gitu ya. Yang keempat apa? Ketika kita merasa tidak penting atau ditolak, ingat Esau. Kalau dari Esau saja masih muncul hal baik, apalagi dari kita. Itu hal yang kita bisa kita pelajari di poin yang pertama. Tentang keturunan Esau dan keturunan Seir. Selamat datang sudah yang baru bergabung. Kita sudah masuk ke pemaparan ya. Karena tadi tidak ada yang sharing lagi. Ya mungkin semoga nanti di akhir masih ada waktu dan kita masih bisa saling sharing ya. Karena materi malam hari ini butuh banyak insight-insight baru.